berdiri megah rumah milik Pak Usman, seorang pengusaha sukses di bidang perkebunan sawit. Kehidupannya yang tampak sempurna itu tercoreng oleh kehadiran seorang istri bernama Melati. Kecantikan Melati memang memesona, namun di balik parasnya yang ayu tersimpan ambisi dan kelicikan yang luar biasa. Pernikahan mereka diawali dengan kemesraan yang tampak nyata. Melati pandai mengelola rumah tangga dan selalu tampil menawan di hadapan Pak Usman dan para tamu. Namun diam-diam Melati menyimpan dendam terhadap Pak Usman. Ia merasa tidak dihargai dan selalu merasa kurang dalam hal materi. Ia berteman dekat dengan seorang pengacara licik bernama Zainal, yang membantunya merencanakan pengambil alihan kekayaan Pak Usman. Zainal dengan cerdik memanipulasi beberapa dokumen penting perusahaan Pak Usman. Melati, dengan kecerdasannya, berhasil menanamkan benih-benih ketidakpercayaan antara Pak Usman dan para mitra bisnisnya. Satu persatu mitra bisnis Pak Usman menjauh, sebagian karena dihasut oleh Melati dan sebagian lagi karena dokumen yang telah dimanipulasi Zainal. Perusahaan Pak Usman yang dulunya jaya, perlahan-lahan mulai mengalami kemerosotan. Kekayaannya menipis. Pak Usman, yang tadinya seorang yang percaya diri dan berwibawa, kini tampak lesu dan putus asa. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tak mampu mengungkap konspirasi yang telah dirancang Melati dan Zainal. Puncaknya, Pak Usman dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan. Ia ditangkap dan dipenjara. Melati dengan liciknya mengambil alih seluruh aset Pak Usman. Ia hidup bergelimang harta, namun hatinya tetap hampa dan dipenuhi rasa bersalah. Bayangan Pak Usman, suaminya yang telah ia hancurkan, terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa harta yang didapatnya dengan cara curang tak akan pernah membawakan kebahagiaan sejati. Karma telah bekerja, dan Melati, sang istri pembawa petaka, akhirnya menuai apa yang telah ia tanam. Kehidupannya yang tampak sempurna, berakhir dengan penuh penyesalan dan kesunyian. Tip: gunakan deskripsi yang detail untuk membangun suasana dan karakter tokoh. Lambat laun, harta Melati yang diperoleh dari hasil yang tidak halal mulai sirna. Bukan karena bencana alam atau pencurian, melainkan karena serangkaian peristiwa yang seolah-olah diatur oleh takdir. Investasinya yang tadinya menjanjikan keuntungan besar, mengalami kerugian yang signifikan. Proyek-proyek yang dijalankannya mengalami kendala tak terduga. Dari masalah hukum hingga sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya. Kekayaannya yang melimpah mengalami penyusutan drastis. Ia terpaksa menjual aset-asetnya satu persatu untuk menutupi kerugian dan membayar hutang. Kemewahan yang dulu ia nikmati, kini hanya tinggal kenangan. Rumah mewahnya disita, mobil mewahnya dijual, dan ia harus hidup dalam keadaan serba kekurangan. Lebih menyakitkan lagi, kesehatan Melati mulai memburuk. Ia menderita penyakit misterius yang tak kunjung sembuh, meskipun ia telah berobat ke berbagai dokter dan rumah sakit ternama. Penyakitnya itu semakin memperburuk keadaannya. Ia hidup dalam penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya juga memburuk. Mereka yang tadinya mendekatinya karena hartanya, kini menjauh darinya. Ia merasa sendirian dan terisolasi. Kehilangan teman dan dukungan membuat hidupnya semakin berat. Melati menyadari bahwa harta yang ia kumpulkan dengan cara yang tidak halal, tidaklah berkah. Ia hidup dalam penyesalan yang mendalam, menyesali perbuatannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri dan orang lain. Harta yang didapat dengan cara curang, akhirnya hanya meninggalkan kesengsaraan dan penyesalan yang mendalam. Kisahnya menjadi sebuah pelajaran berharga. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta yang diperoleh dari jalan yang salah. Perlu dikoreksi, tokoh dalam cerita sebelumnya adalah Melati, bukan Sri Kandi. Berikut lanjutan cerita Melati. Melati di usia yang belum genap 30 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya. Bukan di ranjang mewah yang dihiasi perhiasan mahal, melainkan di sebuah rumah sakit sederhana di ruang perawatan kelas 3. Harta yang dulu melimpah ruah telah habis terkuras untuk biaya pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Ia meninggal dalam kesendirian.
hanya ditemani seorang perawat yang menjaga di sampingnya. Tak ada keluarga, tak ada teman, tak ada yang mengunjunginya di hari-hari terakhir hidupnya. Kematian Melati tak diiringi tangisan pilu atau ratapan kesedihan. Ia pergi tanpa meninggalkan warisan yang berarti, selain kisah pilu tentang ambisi, ketamakan dan penyesalan. Jenazahnya dimakamkan secara sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu pernah ia nikmati. Kuburannya tak ditandai dengan batu nisan megah, hanya sebuah batu nisan sederhana yang bertuliskan namanya dan tanggal kematiannya. Kisah Melati menjadi sebuah legenda di Pekanbaru. Sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan bahaya dari keserakahan dan kejahatan. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, tak akan membawa kebahagiaan sejati, malah akan membawa kesengsaraan dan malapetaka. Kisah hidupnya menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kejujuran, kebaikan hati, dan hidup yang dijalani dengan penuh integritas. Melati, sang istri pembawa petaka, akhirnya mendapat balasan atas perbuatannya, bukan dalam bentuk hukuman duniawi, melainkan dalam bentuk penyesalan dan kesendirian yang mendalam